Rakyat Indonesia, sudah pasti saya geram dan kecewa atas peristiwa pemagaran laut sejauh 30,16 km di perairan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang melintasi 6 kecamatan. Bayangkan, laut, wilayah perairan bangsa dan negara Indonesia mau dikapling sejauh 30,16 km. Akibat pemagaran tersebut, sebanyak 3.888 nelayan dari Provinsi Banten, belum lagi nelayan dari perairan Jakarta, itu terganggu mata pencahariannya karena mereka tidak bisa melintasi laut tersebut. Selain itu juga ada sekitar 500 orang yang berprofesi sebagai pembudidaya rumput laut, kerang laut, dan lain sebagainya. Itu terganggu nafkahnya. Siapa? Oleh siapa? Oleh cukong pengusaha yang kurang ngajar itu. Yang dengan seenaknya memagar laut. Itu bukan milik pribadi dan itu tidak bisa diperjualbelikan. Itu milik negara Republik Indonesia. Itu milik bangsa Indonesia. Ini yang bikin saya geram. Yang lebih geram lagi, kenapa sikap pemerintah diam saja? Ini seperti negara dalam negara. Bayangkan. Pemagaran laut atau pagar laut misterius sepanjang 30,16 km itu sudah ditemukan dan sudah dilaporkan oleh warga sejak 14 Agustus tahun 2024. Sudah 4 bulan lebih dibiarkan oleh aparat. Jelas-jelas pagar laut tersebut melanggar Perda Provinsi Banten, melanggar konvensi United Nations, konvensi Law of the Sea yang digagas tahun 1982-an oleh PBB dan Indonesia termasuk negara yang meratifikasi. Ini menurut saya sudah keterlaluan. Warga sudah melaporkan sejak 14 Agustus tahun 2024 yang lalu. Sampai sekarang pagar laut tersebut masih kokoh berdiri. Dan itu mengganggu 3.000 lebih nelayan dan 500 pembudidaya rakyat Banten. Pagar laut tersebut terbentang di daerah zona pelabuhan laut, zona perikanan tangkap, zona pariwisata, zona pelabuhan perikanan, zona pengelolaan energi, zona perikanan budaya. Pemerintah kenapa membiarkan saja? Oke lah, 2024 yang lalu presidennya masih Jokowi. Dan Jokowi pula yang memberikan hak proyek strategis nasional kepada perumahan Pantai Indah Kapuk. Yang itu seharusnya tidak terjadi. Perumahan Pantai Indah Kapuk itu perumahan swasta untuk kalangan kelas menengah ke atas. Ya, tidak pantas perumahan swasta dan tidak berkepentingan dengan proyek strategis nasional diberikan status PSN, proyek strategis nasional. Itu zaman Jokowi. Oke lah. Pada tahun 2024 yang lalu, rakyat melaporkan tetapi tidak ditanggapi. Mungkin ada kong kaling kong. Tapi sekarang sudah ganti presiden. Sejak Oktober 2024 presidennya sudah berganti. Ayolah Pak Prabowo. Tegakkan hukum. Siapapun yang melanggar hukum, siapapun yang merugikan negara Republik Indonesia, siapapun yang merugikan rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, tangkap, jebloskan ke penjara, cabut izinnya. Ini sudah sangat keterlaluan kalau menurut saya. Dan menurut sebagian besar
rakyat Indonesia yang masih punya hati, yang tidak dibeli oleh cukong-cukong itu. Laut, sumber kehidupan. Laut, masa depan bangsa. Laut punya bangsa dan negara Indonesia enak aja dipagar. Dan saya yakin kelak itu akan ditimbun. Laut tersebut akan direklamasi seperti daerah-daerah di sekitarnya. Ya, dengan sendirinya nanti laut yang dipagar itu menjadi daratan, sehingga pemiliknya, developernya, pengusahanya merasa punya hak istimewa, menjadi pemegang hak yang berkuasa penuh dengan menguasai, menutup akses publik, privatisasi, dan tentu saja merusak keanekaragaman hayati yang ada di laut dan pantai tersebut. Ini jelas-jelas merugikan. Sekarang saja saya mendapatkan informasi, itu nelayan-nelayan yang biasanya mereka melaut, mencari ikan, mencari nafkah, itu sudah dihalau, dilarang oleh herder-herdernya perumahan tersebut. Nah, sekarang pagar laut sejauh 30,16 km tersebut belum direklamasi saja sudah ada herder-herdernya. Herder tanda kutip, ya. Yang melarang nelayan mendekati pagar tersebut. Dan tentu saja pagar tersebut mengganggu nelayan untuk mencari ikan. Mengganggu sekitar 508 rakyat Banten yang berprofesi sebagai pembudidaya rumput laut, kerang laut, dan hal-hal lain di dalam laut tersebut. Ini jelas-jelas pelanggaran hukum yang pasti melanggar Perda Provinsi Banten. Perda nomor 1 garing tahun 2023 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Banten tahun 2023-2043. Tentu saja ini tidak bisa dibiarkan. Ini tidak bisa dibiarkan. Sekali lagi yang menjadi pertanyaan saya, sudah dilaporkan sejak bulan Agustus 2024 sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya. Lalu kita punya banyak aparat, ada Kementerian Kelautan dan Perikanan, mereka juga selalu mengawasi laut. Mereka punya kapal, pasukannya juga punya. Kemudian ada juga TNI Angkatan Laut, ada kepolisian, belum lagi ada bea cukai. Masa sih tidak tahu ada pagar laut tersebut? Bukan tidak tahu, kan rakyat sudah melaporkan. Masa sih diam saja? Inilah yang dikhawatirkan sebagian besar rakyat Indonesia. Cukong-cukong ini terlalu banyak dapat fasilitas, terlalu banyak kolaborasi dengan pejabat-pejabat yang korup, akhirnya sangat berkuasa. Ya, geram saya jujur aja. Laut loh, laut milik rakyat bersama. Saya jujur aja, saya juga tidak suka pembangunan perusahaan Jaya Ancol menutup akses pantai untuk rakyat. Jadi rakyat warga Jakarta kalau ingin main di pantai harus bayar mahal. Harusnya biarkan saja, tetapi nanti kalau ada misalnya menaik wahana dan sebagainya baru itu bayar. Ada yang bilang dulu kawan saya, "Loh kan Ancol itu perusahaan, meskipun itu perusahaan daerah." Lah, katanya akan merugikan kalau dibiarkan. Sekarang saya mau tanya, orang masuk mall bayar nggak? Kan nggak bayar. Tapi kalau mobil masuk mall bayar parkir. Maka warga pun kalau masuk pantai Ancol misalnya, harusnya kalau dia jalan kaki dia tidak perlu bayar. Tapi kalau dia bawa mobil ya bayar retribusi parkirnya. Nah, selain itu kan semakin banyak pengunjung kan di situ akan banyak toko-toko penyewaan dan sebagainya. Ancol itu harusnya mendapatkan keuntungan dari pemasangan iklan, dari penyewaan toko, kemudian juga dari wahana-wahananya. Nah, kembali lagi ke
pemagaran laut sejauh 30,16 km di perairan Banten, perairan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Saya berharap banget ya kepada Pak Polisi, kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, kemudian juga kepada pihak TNI, cabutlah itu pagar, Pak. Pada Pak Prabowo, Bapak sekarang yang jadi presiden, Pak. Jadi saya dan rakyat Indonesia berharap pagar itu segera dicabut, Pak. Jangan dibiarkan. Bukan hanya segel, cabut pagarnya. Kembalikan seperti semula. Sehingga nelayan Banten, nelayan Jakarta, Pak, itu rakyat Indonesia, Pak. Itu bisa kembali mencari ikan. Itu bisa kembali melakukan budidaya. Sekarang saya mau tanya, Pak. Kalau pagar itu di laut itu dipagar, kemudian direklamasi, kemudian si pengusaha itu seakan-akan mempunyai hak eksklusif membangun dan sebagainya. Apa untungnya buat rakyat Indonesia? Apa untungnya buat negara Indonesia? Sekarang saya mau tanya, mereka sudah diberikan status proyek strategis nasional. Mereka bisa menutup kebutuhan APBN negara tidak? Kan kebutuhan APBN negara yang sekitar 3.000 triliun itu sebagian besarnya diambil dari pajak. Pajak itu kan seluruh rakyat Indonesia termasuk saya, Pak, bayar pajak. Mulai dari PPN, PPH, dan pajak mobil, pajak bumi bangunan, dan lain sebagainya. Justru cukong-cukong itu, Pak, itu bukan menguntungkan negara, Pak. Justru cukong itu, para cukong-cukong itu, yang kadang juga keterlaluan, ya, cukong-cukong itu mendapatkan keuntungan banyak dari rakyat Indonesia, dari negara, dari bangsa Indonesia, dari tanah air Indonesia. Lalu apa yang dikembalikan kepada bangsa dan negara Indonesia, Pak? Saya yakin cukong-cukong itu menyimpan keuntungannya bukan di bank-bank negara Indonesia, Pak. Bapak cek, pasti minimal di Singapura, di Tiongkok, di Australia, di Kanada, belum lagi di Swiss. Seperti itu. Nah, jadi kedaulatan negara dipertaruhkan. Kewibawaan Pak Prabowo sekarang dipertaruhkan, Pak. Saya sebagai bagian dari rakyat Indonesia meminta status PSN-nya, proyek strategis nasionalnya, dicabut. Karena tidak ada keuntungan buat negara. Itu hanya keuntungan kemarin buat presiden yang lalu. Karena mungkin ikut memberikan bantuan bagi pembangunan ibu kota Nusantara. Tapi itu pun belum terbukti. Kalau memang benar ikut membantu, umumkan berapa triliun dia memberikan bantuan. Yang berikutnya, Pak, kita tidak tahu, tapi kami berpraduga bahwa ini ada kaitannya. Cabut itu pagar laut, Pak. Pagar laut yang membentang 6 kecamatan di Provinsi Banten, di Kabupaten Tangerang, Pak. Karena jelas-jelas akan bukan akan lagi, sudah merugikan rakyat dan bangsa Indonesia. Belum lagi, Pak, bukan tidak mustahil akan banyak penyelundupan lewat jalur tersebut. Narkoba, barang-barang ilegal dan sebagainya. Nah, saya berharap kasus pagar laut ini jangan hanya diseminarkan, jangan hanya didiskusikan. Bayangkan dari Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, udah 6 bulan. Masa cuma didiskusikan, diseminarkan, pagar laut bertentangan dengan Perda, pagar laut bertentangan dengan peraturan pemerintah, pagar laut bertentangan dengan UNCLOS, United Nations Convention Law on the Sea. Dicabut? Enggak. Masa cuma disuruh disegel, Pak? Udah 6 bulan. Jangan sampai sebagian besar rakyat Indonesia marah, Pak. Marah terhadap cukong-cukong itu. Bahaya, Pak. Jadi segera Pak Prabowo sebagai presiden, Bapak punya kekuasaan. Bapak perintahkan Kementerian Kelautan, Bapak perintahkan TNI Angkatan Laut, cabut itu, Pak, pagarnya. Normalisasi lagi. Biarkan para nelayan itu
mencari nafkahnya di perairan Tangerang, di Teluk Jakarta. Jangan ada yang membatas-batasi, Pak. Seperti itu. Nah, buat para pengusaha, para cukong, Indonesia memang membutuhkan pengusaha cukong. Ya, tapi pengusaha yang taat hukum, taat peraturan, dan tidak merugikan rakyat Indonesia. Justru harusnya pengusaha itu adalah orang-orang yang memberikan manfaat besar, baik kepada negara maupun kepada rakyat. Ya. Dan keuntungannya coba gunakan untuk membangun negara Indonesia, untuk mensejahterakan dan mencerdaskan rakyat Indonesia. Bukan keuntungannya dibawa ke negeri Tiongkok atau minimal disimpan di Singapura. Bukan seperti itu. Nah, selain itu juga cobalah berbisnis dengan cara yang baik, tidak melanggar hukum. Oke, Anda perlu kolaborasi dengan para pejabat negara. Ya kolaborasi yang baik lah, bukan kolaborasi dengan cara menyuap, menyogok, ngempanin para pejabat, lalu setelah itu para pejabat setengah dipaksa untuk membuat peraturan-peraturan yang menguntungkan bisnisnya cukong, tapi merugikan bangsa dan rakyat Indonesia, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Saya juga berharap para pejabat negara, meskipun Anda menjabat itu tidak lama, tapi semuanya ada pertanggungjawabannya. Jangan karena Anda diiming-imingi keuntungan besar, uang besar, atau jabatan setelah tidak menjabat lagi, yaitu sebagai komisaris atau direktur dari cukong-cukong tersebut, lalu Anda melacurkan diri, membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan para cukong tapi merugikan rakyat dan negara Indonesia. Ingat, negara Republik Indonesia itu diperjuangkan oleh para pendahulu kita, oleh orang tua kita, oleh kakek nenek kita, oleh cucu buyut kita. Ya. Itu untuk rakyat dan bangsa Indonesia, untuk jangka panjang sampai dunia ini kiamat. Bukan hanya untuk cukong. Kita lihat cukong-cukong itu baru ada pada saat Indonesia maju kan. Nanti kalau misalnya Indonesia rusak karena cukong, pasti cukong itu pun kabur. Saya yakin para cukong itu akan kabur. Karena sekarang aja keuntungan-keuntungan yang mereka peroleh dari berbisnisnya di Indonesia itu dari simpan di Singapura, di Cina, di Kanada, di Australia, dan lain sebagainya. Para pejabat, Anda tentu orang-orang yang berkualitas. Anda orang-orang yang sudah disumpah. Anda mencapai posisi-posisi penting saat ini juga melalui perjuangan yang berat. Ingatlah, Anda menjadi pejabat negara itu disumpah dalam rangka memajukan negara dan bangsa Indonesia, mensejahterakan dan mencerdaskan rakyat Indonesia. Bukan untuk memajukan dan menguntungkan hanya satu kelompok masyarakat saja. Hanya satu kelompok, itu para cukong saja. Anda dimintai sumpahnya. Dan kalau sampai karena kebijakan yang Anda ambil, rakyat Indonesia menjadi semakin miskin, semakin bodoh, negara semakin tenggelam, tidak maju, semua ada pertanggungjawabannya. Sekarang aja Indonesia secara ekonomi dan kesejahteraan saya lihat sudah tertinggal oleh Vietnam, oleh Thailand, belum lagi oleh Singapura, Malaysia, oleh Filipina. Ya, ini karena apa? Ya karena ulah-ulah kolaborasi pejabat dan cukong yang merugikan rakyat Indonesia dan hanya menguntungkan cukong-cukong saja. Nah, semuanya itu kita berharap pada Pak Prabowo. Pak Prabowo, Bapak sekarang presiden. Tegakkan hukum, Pak. Segala sesuatu yang melanggar hukum, yang merugikan bangsa dan negara Indonesia, cabut izinnya, Pak. Tangkap. Seperti itu. Dan buat kawan-kawan saya dimanapun kawan-kawan berada, jangan pernah lelah dan bosan mengkritisi negara ini. Kalau ada berbagai macam ketimpangan, kecurangan, pelanggaran hukum, suarakan. Ya.
Dan tentu saja kita punya solusinya. Kita usahakan, kita pun punya solusi. Kita berikan solusi buat bangsa dan negara kita. Cuman memang kalau rakyat biasa seperti saya ya susah menyampaikan solusi itu. Presiden, menteri mana mau menerima, ya. Anggota DPR, paling kita bisa lewat anggota DPRD, DPR RI. Tapi itu pun susah. Lewat partai politik pun susah juga. Ya udah, lewat kita punya media sosial. Suarakanlah seperti ini. Jangan pernah bosan dan lelah mengkritisi negara. Segala macam pelanggaran, segala macam kecurangan, segala macam kesulasan yang dilakukan oleh aparat negara, ungkapkan. Sebagaimana kita tidak pernah bosan, kita tidak pernah lelah untuk mencintai bangsa dan negara Indonesia ini. Karena ingat, bangsa dan negara Indonesia ini harus tetap ada sampai kapanpun. Sampai dunia ini kiamat. Sekali lagi, buat kawan-kawan pejabat di Kementerian Kelautan, TNI Angkatan Laut, Kepolisian, Kementerian Pertahanan, sudah Pak, jangan terlalu banyak seminar, jangan terlalu banyak diskusi. Udah segera cabut itu pagar laut, ya, karena itu jelas-jelas bertentangan dengan hukum, juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan bertentangan dengan UNCLOS, United Nations Convention Law on the Sea yang digagas tahun 1982 oleh ya para antara lain oleh Menteri Luar Negeri kita Bapak Mukhtar Kusuma Atmaja almarhum. Itu. Terus juga cabut Pak. Saya juga minta tolong dicabut status PSN dari perumahan yang ada di pinggir laut. Kalau Bapak tidak mau melakukan itu, ya wajar kalau kemudian rakyat merindukan yang namanya Anies Rashid Baswedan. Karena Anies, waktu beliau menjadi Gubernur DKI Jakarta, berani untuk menyetop izin reklamasi pantai Jakarta. Sayang, lagi-lagi, karena aparat penegak hukum kita yang keputusan Gubernur Anies Rashid Baswedan dicabut oleh MK atau oleh MA ya saya lupa. Sehingga akhirnya reklamasi yang merugikan rakyat Indonesia itu dilanjutkan kembali. Sekarang tampaknya perairan Banten pun mau direklamasi dengan adanya pagar laut.